mereview ini tidak perlu perlu offline juga bisa dengan online. Yang penting target kita adalah proposal ini kalau bisa jadi selambat-lambatnya akhir bulannya ya jadi. Sebab itu kami mohon bantuan Bu Frita. Kita sama-sama membuat draftnya juga boleh. Atau kalau sudah ada punya draft boleh di-share, dibagikan kepada kita semua. Nanti kita masing-masing input. Setelah kita masing-masing input, tambahan atau item baru dalamnya, nanti kita bisa melakukan review bersama sehingga bisa bisa jadi. Soal hal tersebut, kalau masalah online dan offline ini saya sudah lakukan, sedang doktor aja di Malaysia bisa tamat dengan offline dan online ini. Apalagi kita mengerjakan proposal gitu lah. Sifatnya ini adalah komunikasi, komunikasi dua arah di antara kita masing-masing untuk menjadikan satu objek yang kita kerjakan secara bersama. Itu dari saya. Itu dulu, terima kasih. Silakan ke Bu Evrita. Ya, Bu Everita. Silakan Bu Everita. Hah? Saya, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Nas, Pak Ridwan, Pak Doktor Mayrizal. Mohon maaf, hari Minggu saya nggak bisa hadir ternyata. Oh, wabarakatuh. Iya, ngerti ada kita. kegiatan. eh saya menyimak nih dari Pak Ketua. Kita kan akan mengadakan pelatihan itu kan terutama itu tadi kan ada perbaikan handphone dan perbaikan laptop ya. Laptop Oke sama ya. AC, Oke, sama AC. AC juga ya. Oke. Terus, nah kita kan harus bikin proposal nih Pak. Kan gitu ya ceritanya gini kan Itu, ya. betul. Karena untuk pembiayaan kan kalau nggak ada proposal nanti biaya dari mana kan gitu. Iya, betul. Nah, kita kan proposalnya ini kan fokusnya kepada pelatihan jangka pendek ini saja kan Pak ya? Oh tidak, tidak, Nah, bukan tidak Bu. Bu, atau Ibu teruskan dulu atau saya komen sekarang? nggak apa-apa sih komen aja. Kalau saya komen sekarang, yang pastinya ibaratnya kalau penulisan disertasi bab 1 sampai bab 3 Bu, ini general semua dulu. Keberadaan yayasan ini sejak berdiri, visi misi dan semuanya sampai aktivitas yang telah dilakukan. Kemudian termasuk aktivitas aktivitas ke depannya baik jangka menengah, menengah, jangka panjang atau jangka pendek. Akan tetapi di ujung proposal ini yang akan diadakan sesegera mungkin adalah ini yang pelatihan ini. Kita ada milestone, ada capaian untuk tahun ini. Ini adalah misalkan setiap bulan atau sekali 2 bulan masalah yang 3 item pelatihan tadi itu loh. Tapi item pelatihan itu kemarin saya bincangkan, diskusikan kemarin, ya berbasiskan SKKNI gitu. Mungkin kalau teknisi ini kan operatornya mungkin SKKNI, KKNI di level 4 misalkan. Pasti kita merujuk kepada SKKNI yang diterbitkan dari Kemenaker kan seperti itu. Jadi supaya terstandar Bu. Nah, itu kemarin. Itu sementara bisa saya tanggapi. Oke, saya paham Pak. Cuma eh, berarti Bapak bikin milestone-nya dulu. Iya, enggak, bukan saya, kita bersama. Kan sudah saya sampaikan, nanti Iya kita kan bersama. proposal nggak bisa dibuat kalau milestone-nya nggak ada berarti. Iya, kemarin gambarannya milestone itu untuk tahun ini 2 sampai 3 kali pelatihan itu baru. Tapi kita belum bikin timelinenya gitu. Nah, kalau Ibu tunggu begitu, pasti kita bikin roadmap dulu, Bu. Roadmap tahun pertama ini, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun Ya, kelima gitu maksud saya perencanaan. gitu. Dia kan ada roadmap-nya dulu di Ya, sana. bisa. Nah, kalau Bisa. mau proposalnya kan bikinnya secara keseluruhan. Ya sekarang bisa dimulai Bu. Kalau Bu every time bisa memulai dulu, Ibu kosongkan aja, Ibu tandakan aja di lembaran mana, nah, itu roadmap. Di lembaran mana apa gitu. Jadi itu yang kita kolaborasikan nanti dalam sebentuk proposal gitu. Nanti saya juga mengisi yang mana yang kosong, yang mana yang kurang, saya nambahkan juga di situ. Gitu. Oke, Pak. Oke, Sebentar. di sini saya cukup paham. Iya, Ibu lanjutkan dulu ya, saya diminta bicara nih. Sebelum sebentar saya mic saya off-kan dulu. silakan Bu Everita. Hmm?
Lanjut katanya. Enggak, berarti saya paham Pak. Berarti sama yang seperti yang dimaksud Pak Ridwan kemarin. Ya. Di proposalnya itu secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan kan sebenarnya di dalam proposal itu Pak, Hmm. pertama kan memang kita ada misi kita apa, visi kita apa, misinya apa, tujuannya apa. Dan di situ ada namanya rencana RIP kita yang ada roadmap-nya tadi. Hmm. Roadmap-nya itu biasanya kan ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, di roadmap ini yang apa dulu yang mau kita lakukan kan gitu. Ya. Jadi ada dua. Dia mau main dulu. Jadi itu kan harus didudukkan dulu, Pak. Paralelkan saja itu nanti saya mencoba roadmapnya tadi terhadap pertemuan online sebelumnya dan pertemuan offline kemarin. Saya sudah bisa menangkap semuanya. Jadi kita paralelkan saja mana mana yang tidak bisa. Mungkin Bu Evrita bikin yang mana bagian-bagian mana silahkan aja tulis dulu. Nanti saya juga nanti akan menulis mungkin Pak Wanas masukkan kemana, Pak Ridwan masukkan kemana dari yang lain. Jadi karena kita tidak satu pemikiran, mungkin itu kita bisa kolaborasikan semua dalam satu buah proposal nanti gitu lah. Itu maksud saya. Jadi kalau kita saling menunggu, kayaknya nanti ya masing-masing tidak jalan juga seperti yang kemarin-kemarin itu. Maksudnya apa namanya progresnya tidak jalan gitu loh. Nah sekarang kira-kira Bu Prita memulai dari sisi yang mana gitu. Saya memulai dari sisi yang mana itu kita akan kita gabungkan nanti gitu. Mungkin Pak Saya Anas buatkan masuk saja ini. draftnya dulu, Pak. Oh, jadi draft dulu nih. Saya buatkan draft proposalnya. Nanti Ah, saya buat oke. draft proposalnya berdasarkan data yang dikirim Panas. Kan Oke, gitu. oke. Saya Boleh, kan boleh. juga nggak paham, Pak. Saya orang baru lah di YBRR. Dan kedua, saya Gampang. bukan besar di Padang juga gitu ya. Nanti saya buatkan draftnya dulu. Nanti bagian sisi mana Bapak-Bapak yang akan isi gitu. Itu Bu Efrita, itu ada Pasapah Minang, Bu Efrita. Hmm. Pasapah Minang itu seperti ini, Bu. Ketika kayu itu bersilang di tungku, di sana api akan hidup gitu. Jadi dalam bahasa Minangnya basilang kayu dalam tungku di sini api mako hidup. Gitu. Jadi istilahnya kalau kita bawa ke ilmu kompetensi, Hmm. ah, semua kompetensi itu digabungkan menjadi kolaborasi kayak di project misalkan ada teknik mesin, ada teknik kimia, ada teknik arsitek, sipil, semacam. Tapi mereka bisa menjadikan sebuah project itu menjadi tercapai gitu loh. Jadi gitu Bu. Nah, itu. Jadi gitu Bu. Jadi kita sekarang berkolaborasi dari berbagai background, latar belakang untuk menjadikan proposal ini dengan pemikiran-pemikiran kita yang akan nanti kita review sama-sama gitu Bu. Silahkan Ibu bikinkan draftnya, dan dibantu bikinkan, nanti kita anukan. Saya mungkin apa yang bisa saya masukkan, Pak Nas masukkan juga, tidak apa-apa nanti. Nanti kita compile nanti, gitu Bu. Oke, siap. Itu, itu dari saya Bu, Evrita, gitu. Ya, siap, Pak. Pak Nas, mana Pak Nas? Pak Nas. Oh ya, ya setelah kita lihat, kita berdasarkan hasil survei lapangan dan pengalaman kita ke Padang gitu ya. Semuanya kita sudah berikan seperti profil yayasan, kegiatan-kegiatan yang baru dilaksanakan, ya kan? Dan yang akan dilaksanakan itu kita baru survei untuk lapangannya. Jadi kalau menurut Pak Hamdan, ya kan, kalau kita sudah seperti draftnya yang sudah dibuat oleh Efrita nanti kan, nah kita baru membuat kira-kira kebutuhan apanya apanya anggarannya berapa setelah kita di lapangan Pak dengan Pak Hamdan itu. Di sanalah kita mau apakan membuat anggarannya. Kalau di lapangan itu kan pendidikannya kita gratis. Nah, kemudian kan yang perlu kita pergi ke lapangan itu kan secara administrasi kan kita minta izin, ya kan? Ada surat apa ke kemana akan dibawa oleh Pak Hamdan nanti.
Nah, sudah itu kan yang akan dibayar, yang dibayar itu kalau untuk laptop kan sudah jelas. Laptop itu per hari itu dia dibayar 200.000 apanya, fiturnya, ya kan? Nah, ini ya yang jelas itu. Nah, itu sudah bisa dimasukkan di dalam anggaran itu. Nanti berapa kali pertemuan, nah, itu tergantung nanti kecerdasan anak-anak yang mengikuti pelatihan itu. Paling lama kalau laptop itu hanya 10 kali pertemuan. Lama. Itulah kira-kira kalau survei lapangan, nah, seperti di Arko Mangga 2. Kalau kita misalnya dibawa oleh Pak Hamdan misalnya ke tingkat DPC eh, DPC di wilayah-wilayah tertentu, tentu kita lihat dulu animo pesertanya. Apakah dia mau laptop, apakah dia mau memperbaiki AC, ataupun handphone. Tahu itu. Dan itu kita belum mendapatkan itu data-data seperti itu dari lapangan. Atau yang lain dari itu. Tapi kan kita nanti bersama-sama pergi ke lapangan itu melihat apa ya akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan apa uang yang nanti akan dibuat oleh BPRI. Jadi untuk angka-angkanya nanti setelah di lapangan Pak, itulah kira-kira. Ya, mungkin boleh saya tanggapin yang panas tadi. Kita Ya, fokusnya ke proposal ini kita bercerita dulu secara kualitatif ya. Kalau RAP itu udah kuantitatif sifatnya nanti itu. ya, Tapi tapi kita fokus yang tiga itu. Tapi dengan catatan bila mana diperlukan item yang lain akan kita buatkan kemudian gitu loh. Jadi kita ya, fokusnya ketiga ini dulu, tapi penjelasan narasi yang kita sampaikan tadi ini mulai dari berdirinya GBRR ini, tujuan, visi misi dan sebagainya, programnya, roadmapnya itu saya bisa, insya Allah saya bisa bikinkan nanti. Termasuk pembangunan gedung tuh Pak. Dianggapnya pembangunan gedung itu tahun kelima misalkan, atau tahun ketiga itu bisa. Nanti dari roadmap itu kita bisa jelaskan satu persatu dari roadmap itu. Roadmap kita tahun pertama ini adalah penyelenggaraan pelatihan ini dan pelatihan lain bila mana diperlukan itu sifatnya. Jadi kita mengerucut dulu supaya tidak ngambang terus. Nah, nanti roadmapnya saya bikinkan nanti roadmapnya. Itu panasnya. ya. Saya Bu Evrita ya. Ya, Roadmap saya tanggung jawab bikin. Saya bikin roadmapnya. Dengan pertemuan yang sudah berapa kali online yang saya sebagai peserta pasif waktu itu tidak bisa menanggapi, saya sudah memahami sampai kemarin sudah panjang lebar. Ceritanya itu aja semua, tidak menyimpang dari itu. Jadi makanya saya rangkum saja biar cepat. Nanti roadmap saya bikin sesuai dengan nanti saya share roadmapnya nanti. Saya share di grup nanti. Gitu. Terima kasih Pak. Saya Ya. kira dan untuk cerita, ya inilah eh, yang kita selalu bincang-bincang dari dulu setiap Zoom. Kita baru bercerita putar-putar di sana karena Iya. nakodanya belum ada, jadi muter-muter terus cari ketua dan sebagainya. Jadi nah, inilah jadi dah hafal itu itu masalah. Silakan nanti kita nunggu nanti roadmap dari Pak Ketua dan Ibu kita kolaborasi. Kalau untuk apa? Untuk pakaian mungkin minggu depan kalau mau nunggu dinilai. Oh, kalau bisa kita satu minggu ini Bu Evrita ya. Kalau boleh usul saya, satu minggu ini kita kan, kita matangkan masing-masing membuat apa yang kira-kira menurut pendapat atau silahkan aja mau ditulis dalam bentuk apapun nanti tinggal masukkan kepada draft proposalnya Bu Evrita itu nanti. Ya, Nah, kita batasin kalau kira-kira boleh nggak satu minggu supaya ya. satu minggu ke depan atau kita mau online atau offline terserah tapi kalau offline minggu depan nggak bisa kayaknya. Saya hari Sabtu tanggal 12 sampai hari Jumat tanggal 19 saya ke Malaysia. Saya Oh, di Johor sama Kuala Lumpur. Kalau online saya bisa. Gitu. ya. Hmm.
Soalnya tiket udah datang dari Pak Nas, Iya, udah iya, dikirim. iya. Yang penting sampai Pak Ketua balik lagi, ya kita matangkan dulu nih proposal, Ah. ya kan. Tapi boleh saja Pak Nas, kalau masih progresnya lebih cepat, buat berita cepat bisa kita bahas kan, tidak ada masalah. Iya, Kemarin iya. pun kan ada masalah membahasnya. Silakan aja. Kita sepakat aja waktunya nanti. Kapan buat berita punya waktu kira-kira supaya tidak mengganggu kesibukannya juga. Kan kita punya masing-masing punya aktivitas ya. Boleh kita satukan jadwalnya nanti. Mungkin tidak hari Senin atau sebelumnya mungkin boleh. Iya. Gitu. Jadi kita jadwal rutin kita tetap tiap hari Senin, Pak. Senin. Nah, Oke. sebagai evaluasi kinerja kita kan, bagaimana gitu. Boleh, boleh, boleh. Jadi setiap hari Senin kita buka. Ini barangnya sejauh mana, ya di sana lah evaluasi kerja ya. Kalau ya akan dilakukan apa. Itu barangkali banyak Pak Ridwan. Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Mungkin ada tambahan. Baik, 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 terima kasih. Oh, saya mohon izin kepada Ibu Ebrita. Eh, Kemarin saya juga udah bicara, izin juga pada Pak Ketua, bahwa saya berharap banget, banget gitu loh, kepada Pak Ketua beserta stafnya ini semua gitu. Kami berharap dan minta tolong gitu loh. Bantulah yayasan ini bagaimana caranya dia bisa hidup dan kemudian maju dan berkembang. Nah, itu Ibu Ebrita, ya sekali lagi saya mohon maaf. Nah, karena dengan pengetahuan Ibu, dengan pengalaman ini, ya Bapak dan Ibu ini, ya mudah-mudahan yayasan ini memang bisa terwujud gitu loh, bisa hidup kembali gitu. Itu harapan saya. Ibu ya, begitu saya mohon maaf bila ini terlalu lancang, Pak Ketua, mohon maaf saya kalau lancang. Kemudian ya masalah proposal itu sebenarnya udah tinggal dikit lagi tuh Pak Ketua. Apa yang dibuat oleh Ibu Ebrita kemarin itu, dia sudah buat visi misinya itu. Dan juga sudah menceritakan tentang pekerjaan jangka pendek dan jangka panjang. Dan juga udah di-share dalam grup. Itu udah separuh jalan itu Pak. Tinggal separuh jalan lagi nih Bu Ebrita gitu loh. Nah tentu apa yang diceritakan diminta oleh Bu Ebrita tadi gitu loh Pak Ketua. Nah, apa yang diminta oleh Bu Ebrita itu, ya segala macam itu, nah itulah melengkapi dari separuh yang sudah dibuat oleh Ibu Ebrita. Itu menurut pengamatan saya, kalau tidak salah. Ini tinggal sedikit lagi di Bu Iya. Ebrita. Saya kira itu aja. Ya, saya mohon maaf. Ya, atas nama teman-teman terdahulu, ya teman-teman yang para pendiri ini, minta maaf kepada Ibu Ebrita, Pak Ebrizal, dan Pak Rohadi dengan lain-lainnya. Ya, segala kekurangan kami itu tentu kami berharap ada kelebihan-kelebihan yang kita harapkan dari Pak Ebrizal dan Ibu dan lainnya itu. Segitu dari saya Pak dan Ibu Ebrita. Mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam sama-sama. Ya. Ya, apalagi kira-kira cukup tambahnya. Kata Bu Estrita kan waktu itu kan sangat berharga katanya. Jadi kita tuh kalau memang tidak ada yang akan dibicarakan lagi sesuai dengan timing waktu kita kan masih tinggal 15 menit lagi. Ada lagi Ya. silakan. Iya. Jadi memang Pak Ketua, ya Ibu Ebrita, semangatnya Pak Abdan ini memang ada di proposal itu. Karena dia cerita sebagaimana yang sudah kita dengar sama-sama, dia akan lakukan langkah ini, langkah ini, langkah ini. Ini luar biasa ini. Ini pasukan tempur. Namanya marinir kan. Beliau itu kan nggak salah marinir kok salah itu. Nah, jadi memang kita berharap juga dari dia nanti langkah-langkah ini bisa gitu. Ya mudah-mudahan aja lah. Nah, gitu loh. Tapi nanti apa yang dibuat oleh Bu Ebrita, apa yang jadi konsepnya, draftnya seperti apa nanti, saya kira itu udah maju lagi kita selangkah itu. Karena nanti Pak Ketua udah akan mengisi sebagaimana dikatakan tadi itu. Ya, bagus nih Bu. Tapi bukan yang itu lagi. Ya, Oke begitulah Pak. Pak Nas. Mm-mm. Ya.
Berarti Silakan Bu. Ya, sekarang silakan. fokusnya proposal ya, berarti ya. Iya Bu. Mm-mm. Saya mau Nah, setelah draft proposal jadi, saya kirim ke grup untuk Bapak Ibu di review. Baik. Mm-mm. Ya. Ya, begitu Pak Ketua. Bagus ini udah Ya, kita tinggal nunggu aja dari Ibu ya, sekretaris kita nih. ya. Pak Ridwan, berarti Baik Bu. untuk visi misi dan apanya seperti yang saya buatkan waktu itu. Betul, pas. Itu aja ya, Cantik. itu yang Iya, Ibu bagus simpulkan banget untuk itu. proposal ya. Oke. Iya. Kan satu lagi Bu, saya minta ditambah itu kan. Oh, maaf Pak Ketua. Kita kan ada Ya. bidang pelatihan, kemudian Hmm. bidang pendidikan, Mm-mm. kemudian di situ ada lagi bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Ah, Hmm. Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat atau Balai Pelayanan Rakyat. Nah, kita akan nanti itu jaga panjang ya Pak. Betul. Kenapa? Di situ kita akan justru situlah nanti penghasilannya yang bagus buat yayasan gitu. Kita akan bangun klinik-klinik di mana-mana nanti di PD, DPC, KM atau di daerah-daerah lain yang bisa kita bangun. Nah, jadi paling tidak Bu Eprita, mungkin masalah pelayanan kesehatan ini kita sebut aja Balai Pelayanan Kesehatan Rakyat. Nah, gitu loh. Ada pakai rakyat gitu, agak serem-serem dikit kan bahasanya gitu. Nah, dari situ silahkan nanti diuraikan gimana cantiknya Ibu mengemasnya itu gitu. Nah, saya sudah bilang sama Galuh Pak Ketua, Ibu Ya. Eprita, kalau nanti proposal ini sudah jadi, nanti Galuh lah yang tugasnya akan membuat website gitu loh. Nah, Galuh ini nanti akan menyiapkan, akan memasukkan proposal itu di dalam website kita. Nah, seperti itu. Galuh sudah siap. Kan kemarin Pak Ketua juga sudah mendengarkan dari Ya. yang disampaikan Galuh, Bu. Bagus Bu anaknya, saya kira di dalam IT ini memang dia kita perlukan lah ya. Nah, jadi kalau proposal masuk, udah Pak Ketua, kita udah punya website. Nah, alangkah bagusnya gitu kan, begitu kita bikin website itu di proposal di kalimatnya menyebut bahwa Yayasan Bina Rantau punya web ini gitu loh, namanya ini. Jadi bisa dibuka sekalian gitu loh. Gak apa-apa, apa aja dulu kita bikin gitu loh. Ini menurut usulan saya nanti. Seperti itu Pak Ketua. Ya, baik Pak Ridwan. Baik, terima kasih. Kira-kira ada lagi Pak Anas, Bu Evita mungkin apa ada lagi? Saya Kalau tidak ada mungkin nanti saya tutup dengan kesimpulannya. ya itulah kalau Pak Hamdan ya dia kan standby aja kalau memang proposal udah jadi baru kita ke lapangan. Itulah kira-kira dari Pak Hamdan. Udah jadi belum proposalnya kita baru ke lapangan gitu. Nah, nanti tentu apa yang diberikan aba-aba oleh Pak Hamdan, apa yang dibutuhkan kalau kita mau ke lapangan. Apakah, apakah surat izin atau surat apa pada wilayah yang akan kita eh, temui nanti ke kelurahan atau kemana gitu. Jadi persuratannya tentu dari pengurus itu kita tunggu-tunggu aja lagi. Kalau pakaian udah jadi minggu depannya sudah bisa masuk gitu Pak. Ya, yang jelas itu ya Pak Nas. Ya, Semuanya sekarang kita lakukan paralel. Kuncinya sekarang di draft proposal yang akan dibantu disiapkan oleh Ibu Evita. Nah, ya, kalau Bu Berita mungkin sebelum hari Senin itu sudah membagikan, semakin cepat membagikan, semakin cepat kita membacanya untuk mana-mana bahagian yang mungkin ada tambahan gitu. ya, Nah, ya. itu aja kalau Baik, dari saya gitu. Yang jelas yang ya. pasti kalau saya nanti akan membuatkan roadmap-nya itu ya apa namanya peta jalan dah istilahnya. Jadi ibarat orang berjalan ke KPK Mawa. Hari kini ini kalau berjalan kaki wak sampai di Ma, kalau dari Padang ke Bukit Tinggi sampai Ma, di Ma berhenti, di Ma wak sholat zuhur, di Ma sholat asar, seperti itu. Itulah kira-kira bentuknya roadmap.
Itu akan saya buatkan nanti. Itu kira Bu Evrita gimana? Ya, Kalau siap, saya Pak. rasa cukup Pak Ketua. cukup sampai di situ aja. Jelas sudah konteksnya kita udah sama-sama memahami Iya, jadi nggak usah harapan-harapan jauh. dari stakeholder, harapan kita dari stakeholder dari pembina, penasehat, masyarakat dan lain, kita udah tahu apa namanya keinginan-keinginan yang kan keinginan ini kita akomodir sebelum sebentuk sebuah kegiatan gitu aja. Saya rasa cukup saudara saya. Cukup Pak, Oke, cukup. Pak Panas mungkin karena Panas yang membuka mungkin tolong Ya, dibantu ditutupkan gitu. Ya Panas ya, ya. oke deh. Oke. Ya Pak Ah, Ridwannya. kalau Ya, siap, siap, ya. sesuatu tambahnya lah ya dari Pak Ridwan, tiada, Cukup, cukup Pak. cukup Cukup, ya. cukup. Nah, jadi Alhamdulillahirrabbilalamin, sore hari itu kita masih bisa melaksanakan menyempatkan waktu untuk kita bincang-bincang untuk eh, kegiatan yayasan. Yaitu fokusnya kita akan merancang ya proposal itu sampai bisa jadi gitu ya. Bisa kita tawarkan kepada masyarakat yang lain. Nah itu barangkali mari kita tutup. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cukup ya. Mohon diri pamit. Iya.